Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu bisa tiba-tiba lenyap. Ketika orang memuji semua yang kupunya, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipan saja. Bahwa rumahku adalah titipannya. Bahwa hartaku adalah titipannya. Dan bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya mengapa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan untuk apa dia menitipkan semua itu kepadaku? Dan kalau memang bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu dimintanya kembali? Malahan ketika titipan itu diminta kembali, aku menyebut itu musibah, aku menyebut itu ujian, aku menyebut itu petaka, aku sebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Dan ketika aku berdoa, aku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawiku. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas, dan kutolak semua sakit, kutolak semua kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia selalu membalas semua perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal yang kuucapkan sehari dalam 5 kali adalah, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Mau menuruti kehendak-Mu saja ya Allah. Sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Dan ketika aku ingin menjadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, Tuhan memberi aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup itu sangat indah ya, ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia, maka hari ini akan menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, semua akan menjadi mudah. Dan bukan karena semua baik lalu kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum, maka semuanya akan menjadi baik. Tidak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat itu sulit. Akhir kata, bila kita tidak bisa menjadi jalan besar, cukuplah jadi jalan setapak yang dapat dilalui banyak orang. Bila kita tidak bisa menjadi matahari, cukuplah kita menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Dan bila kita tidak dapat berbuat sesuatu kepada seseorang, maka cukuplah berdoa untuk kebaikan.